Anak yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam pelajaran fisika. Tentu kalian sudah siap mengikuti pelajaran kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana memberi muatan listrik pada benda. Tentunya kalian masih ingat jenis-jenis muatan listrik. Coba kalian sebutkan jenis-jenis muatan listrik. Ya, betul sekali. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik. Nah, apa yang akan terjadi jika dua benda yang bermuatan saling berdekatan? Kali ini kita akan belajar tentang gaya elektrostatis. Adakah di antara kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya elektrostatis? Jika batang plastik yang digosok dengan kain wool kita dekatkan dengan batang kaca yang sudah digosok dengan kain sutra, perhatikan apa yang terjadi. Ya, kedua benda saling tarik-menarik. Bagaimana jika batang kaca yang digosok dengan kain sutra kita dekatkan dengan batang kaca yang sudah digosok dengan kain sutra juga? Ya, kedua benda saling menolak. Bagaimana jika batang plastik yang sudah digosok dengan kain wool kita dekatkan dengan batang plastik yang digosok dengan kain wool juga? Perhatikan apa yang terjadi. Ya, kedua benda saling menolak. Dapatkah kalian menyimpulkan dari ketiga kejadian yang sudah kalian lihat tadi? Ya, benar sekali. Kalian memang anak yang hebat. Benda bermuatan listrik tidak sejenis, jika didekatkan akan tarik-menarik. Sedangkan benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara benda bermuatan listrik disebut dengan gaya elektrostatika. Gaya elektrostatis ini diselidiki oleh Charles Augustin de Coulomb dan dikenal dengan hukum Coulomb. Perhatikan sekali lagi interaksi dua benda bermuatan listrik ini. Jika kaca yang bermuatan sama, yaitu sama-sama bermuatan positif didekatkan, maka akan tolak-menolak. Tetapi jika kaca yang bermuatan positif didekatkan dengan karet yang bermuatan negatif, akan saling tarik-menarik. Hukum Coulomb dapat dirumuskan. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Artinya, makin besar muatan listrik, maka makin besar juga gaya tarik atau gaya tolaknya. Dan makin besar jarak muatan listrik, maka makin kecil gaya tarik atau gaya tolaknya. Secara matematis, hukum Coulomb dapat ditulis dengan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan kuadrat jaraknya atau R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak dengan satuan Newton, diberi lambang huruf N. Q1 adalah besar muatan listrik pertama dalam satuan Coulomb. Sedangkan Q2 adalah besar muatan listrik kedua dalam satuan Coulomb.
Sedangkan K adalah konstanta gaya kolom yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Dua buah muatan listrik sejenis besarnya masing-masing 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah diketahui muatan pertama atau Q1 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan Q2 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jarak kedua muatan 6 cm. Kita rubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena satuan yang digunakan adalah satuan dalam sistem SI. Maka gaya yang dialami oleh kedua muatan adalah kita masukkan ke dalam rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q1 2 kali 10 pangkat min 6, Q2 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi hasil akhirnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, silahkan kalian menyimak sekali lagi contoh soal. Kalau kalian sudah paham, cobalah kalian kerjakan. Dan jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti, kalian bisa menanyakan pada pertemuan kita di kelas. Selamat belajar, sukses selalu, dan Tuhan memberkati.